Evi Masamba duet bareng cita-cita tak izinkan hamba membacakan cerita. Ya, hari ini Teacher Ardi ingin membacakan cerita dengan judul Ikan Paus Menelan Nabi atau A Whale Swallow a Prophet. Cerita ini lagi-lagi ditulis oleh Yoli Hamdi dan diterbitkan oleh Lusima, dan juga termasuk ke dalam seri 10 hewan yang taat kepada Allah berdasarkan kisah-kisah Al-Quran. Ayo mari kita lihat isinya. Nah, seperti biasa, saya bacakan dulu kata pengantarnya ya. Ikan paus adalah hewan yang berbadan besar sekali, tetapi dia adalah hewan yang baik. Badan besarnya dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Ikan paus pernah menelan seorang nabi. Tujuannya bukan untuk memakannya. Ikan paus itu hendak menyelamatkan Nabi Yunus dari badai. Allah yang memerintahkan ikan paus itu untuk menelan Nabi Yunus. Ikan paus itu taat kepada Allah. Dia tidak ingkar kepada perintah Allah. Ikan paus tidak memakan nabi. Ikan itu melaksanakan tugas sebagai penyelamat. Ikan paus adalah hewan yang istimewa. Dia adalah hewan yang suka berbuat baik. Ayo kita tiru ikan paus. Tubuh yang besar dimanfaatkan untuk menolong. Kisah ini sangat seru. Adik-adik bisa membaca dengan lengkap di buku ini. Selamat membaca. Ukuran tubuh ikan itu besar sekali, tetapi gerakannya gesit ke sana kemari. Dia berenang di dalam lautan. Ikan itu sedang mencari makanan. Biasanya dia makan daging ikan. Orang menyebutnya ikan paus. Tiba-tiba datang perintah dari Allah. Ikan paus itu diperintahkan untuk berenang ke permukaan laut. Ikan paus pun bingung dengan perintah itu. Dia tidak tahu apa sebabnya, tetapi ikan besar itu taat kepada Allah. Ikan paus itu langsung meluncur ke permukaan air. Ternyata ada sebuah kapal di permukaan laut. Kapal itu terombang-ambing. Saat itu memang sedang terjadi badai. Ombak tinggi menghantam kapal berkali-kali. Angin bertiup kencang. Orang-orang menjerit ketakutan. Ayo buang barang-barang, seru nahkoda kapal. Semua penumpang pun langsung membuang barang-barang ke laut. Tujuannya supaya kapal tidak tenggelam. Kapal sudah menjadi lebih ringan, tetapi badai semakin kencang. Ombak pun semakin tinggi. Kapal hampir karam. Ikan paus terus mengikutinya. Allah memerintahkannya supaya dirinya bersiap-siap. Ikan paus ditugaskan untuk menelan manusia, tetapi tidak semua penumpang kapal ditelan. Hanya satu orang yang akan meloncat ke laut. Ombak laut semakin tinggi. Kapal terbanting ke sana kemari. Ikan paus pun menjadi bingung. Apa ada orang yang akan loncat ke laut? Ikan besar itu tidak melawan perintah Allah. Dia terus bersiaga dekat kapal. Nahkoda kapal lalu mengumpulkan semua penumpang. Terpaksa satu orang kita buang ke laut, ucapnya. Tetapi mana ada orang yang mau dibuang ke laut? Tidak ada yang bisa berenang di ombak sebesar ini. Orang-orang pun jadi bingung. Mereka sepakat melakukan undian. Orang yang kena undian harus menerima. Dia akan dibuang ke lautan. Undian pun dilakukan. Orang-orang di kapal itu terperanjat. Undian jatuh kepada Nabi Yunus.
Kita tidak boleh membuang Nabi Yunus, ucap seseorang. Iya, dia orang yang baik, kata penumpang lain. Mereka takut menceburkan seorang nabi. Kita ulangi saja undian ini, kata nakoda. Setuju, sahut mereka ramai-ramai. Undian pun diulang kembali. Lagi-lagi undian jatuh kepada Nabi Yunus. Kami tidak tega membuangmu ke laut, kata nakoda. Penumpang lain juga sedih. Nakoda berkata, ayo kita ulangi lagi undiannya. Tidak usah, kata Nabi Yunus. Orang-orang jadi kaget. Aku memang bersalah, jelas Nabi Yunus. Dia lari dari kampung Ninui. Dia kecewa kepada penduduk Ninui karena mereka tak mau menyembah Allah. Nabi Yunus putus asa. Dia pun pergi meninggalkan kaum Ninui. Akhirnya, Nabi Yunus meloncat sendiri ke laut. Ikan paus pun muncul ke permukaan laut. Dia langsung menelan Nabi Yunus. Ikan paus itu lalu berenang masuk ke dalam laut. Badai mereda. Kapal kembali berlayar tenang. Bagaimana nasib Nabi Yunus? Namun, ikan paus tidak memakan Nabi Yunus. Dia bahkan tidak melukai Nabi Yunus sama sekali. Allah memerintahkan ikan paus itu untuk hanya menelannya. Allah memberinya tugas menyelamatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus aman dalam perut ikan paus. Dia pun dapat beribadah dengan tenang. Biasanya, ikan paus hanya makan ikan-ikan kecil. Namun sekarang di dalam perutnya ada manusia. Daging manusia lebih banyak, tetapi ikan paus tidak mau berbuat jahat. Dia melindungi Nabi Yunus. Ikan paus tidak mau membuat Allah kecewa. Dia juga menyayangi Nabi utusan Allah itu. Cukup lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Lalu datang lagi perintah Allah. Ikan paus itu diperintahkan untuk berenang ke pantai. Ia diperintahkan oleh Allah untuk memuntahkan Nabi Yunus di sana. Ikan paus itu pun segera melaksanakan perintah Allah. Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam perutnya. Nabi Yunus terbaring di tepi pantai. Setelah terbangun, Nabi Yunus memakan buah labu yang ada di sana sehingga tubuhnya kuat kembali. Ikan paus kembali berenang ke dasar laut. Dia senang mendapat tugas dari Allah. Nabi Yunus pun kembali ke kampung Ninui. Setelah tiba di kampung Ninui, Nabi Yunus melihat penduduknya sudah beriman kepada Allah. Dan berakhirlah cerita dengan judul Ikan Paus Menelan Nabi. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Dan jika ingin membaca cerita lainnya, silahkan tulis di komentar. Dan terima kasih semuanya.